sekejap. Okey, shalom sekali lagi semuanya. Okey, ya, kita bersyukur diberi kesempatan sebagai satu keluarga besar sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini sekali lagi. Amin. Happy to meet all of you. Tuhan memberkati kalian. Kita boleh juga katakan dengan orang di sekeliling kita, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati semua. Oke. Mari kita sama-sama katakan betapa hebat. Haleluya. Yes, Lord.
Engkau yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan ini. Kami mengucap syukur untuk apapun yang kami miliki ya Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik, selamanya baik bagi kami ya Bapa. Haleluya Yesus.
hidup kami Bapa. Persembahan yang hidup hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, diagungkan seumur hidup kami ya Bapa. Dan yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu, segala hormat dan syukur kita naikkan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus kita. Amin. Dan percaya katakan amin. Haleluya. Kita menjemput Pastor Yaya. Thank you. Siap diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Boleh saya minta yang membantu? Satu Korintus 11 26 yang berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan ini, Tuhan ini, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, kalau kita lihat ayat ini, ia seakan-akannya memberi satu amaran yang dia kata cara yang tidak layak makan roti. Tapi saya mau jelaskan di sini maksud firman Tuhan ini. Dikatakan menguji diri sendiri ialah mengambil jamuan ini tanpa mengakui tubuh Kristus yang sudah mati di kayu salib. Amen. Kita menerima ini dengan melihat Tuhan, dengan berkata, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mati bagiku. Saya menerima, saya masuk di dalam perjamuan ini, menerima perjamuan ini dengan hati tertuju kepadamu. Ini doa kita. Kita mengakui tubuh Tuhan yang mati untuk kita. Dia mati supaya kita hidup. Dosa kita diletak atasnya supaya kita bebas, dibebaskan dari dosa Adam. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, karena kesempatan pada pagi ini untuk masuk terlibat di dalam perjamuan kudus. Kami melakukan semua ini, kami mengambil bagian dalam perjamuan pagi ini untuk mengakui Tuhan Yesus telah mati bagi kami. Kami lakukan semua ini bagi memperingati kematian Yesus untuk kami. Terima kasih Pak Surgawi, dalam nama Yesus. Amen.
air dan roti akan edarkan. Pegang dulu sama-sama, nanti kita menerimanya. Pegang dulu. Habis semua menerima, baru kita sama-sama menerima dan nanti. Dalam 1 Korintus 10:16 yang berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita berucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu ini. Amin. Itu sebabnya kita sama-sama mengambil ini. Kita ibaratkan satu hanya di dalam Tuhan. Ini tubuh Kristus yang menyatukan kita. Siapapun kita, kedudukan kita, latar belakang kita, keturunan kita, bangsa kita, kita dipersatukan oleh tubuh Kristus ini. Dan dia kata ini adalah tanda persekutuan kita dengan Kristus juga, bersama manusia, sama Tuhan Yesus kita. Dan setiap kali kita mengambil bagian dalam ini, kita beringatkan perbuatan Yesus yang terjadi bagi kita. Dia telah pada awalnya merencanakan yang terbaik bagi kita. Dia memberi kita keselamatan. Dia juga memberi kita kesembuhan, khususnya bagi tubuh kita. Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita menerima. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur. Terima kasih Bapa di surga atas kasih-Mu yang begitu besar pada kami, sehingga Engkau telah mengutuskan anak-Mu yang tunggal mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Apakah yang kami akan balas atas kebaikan-Mu? Kau surahkan kami kebaikan. Darah Yesus ditumpahkan untuk menghapus, menyucikan dosa kami sekali, once and for all, sekali buat selama-lamanya. Dan tubuh Kristus, tubuh Kristus yang hancur sekali,
lagi oleh bilurnya. Oleh bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Dan kami doakan kiranya ada di tengah kami yang mengalami sakit-sakit, apapun nama sakit itu, maka dalam nama Yesus, hama segala penyakit keluar dari tubuh orang di sini. Kami istiharkan sudah sembuh dalam nama Yesus. Kami pun mengucap syukur dalam nama Yesus. Amen. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. God is good all the time. Amen. Baik, hari ini kita akan melihat satu topik yang bertajuk kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasa-Nya. Be strong in the Lord and in the power of His might. Ya, be strong in the Lord, in the power of His might. Ya, kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasa-Nya. Ya, biasanya kita selalu mendengar, ayo kita kuat di dalam Tuhan, sama-sama kita kuat di dalam Tuhan, dan semua berkata amin. Tapi tak pernah saya dengar, ayo mari kita kuat di dalam kuasa-Nya. Mereka berhenti di dalam kuat di dalam Tuhan. Tahu apa itu kuat dalam Tuhan? Setiap hari Minggu datang, ya, attendance-nya semua 100%, selalu datang, prayer meeting ikut, Bible study ikut, semuanya. Puji Tuhan, amin. Ya, itu namanya kuat dalam Tuhan. Memberi, setia memberi, puji Tuhan. Ya, bersaksi, puji Tuhan. Berdoa, mendengar khotbah-khotbah, rajin, puji Tuhan. Itu semuanya apa? Kuat di dalam Tuhan. Dan satu bagian lagi yang kita harus belajar, kita harus seterusnya, next step, ya, yaitu kuat di dalam kuasa-Nya. Nah, selalu saya dipanggil kalau orang khususnya apabila orang dirasuk iblis, pastor, kami tak tahu apa mau buat, kami tidak ada kuasa, macam mana kami tak pandai, macam mana mengusirkan ini, tak ada kuasa. Betul tak ada kuasa? Betulkah tidak? Orang Kristen tidak ada kuasa, hanya pastor saja, padri ke, father ke? Betul tak? Tidak. Semua kita diberi kuasa. Ya. Selalu saya contoh ini, ya. Kalau rumah abang saya dulu, sekarang saya istri sudah sewa di luar. Kalau dulu tinggal dengan abang saya baru. Semua saya ada hak. Rumah pintu-pintu atau bilik-bilik yang lain saya ada hak untuk pergi. Anak buah dia, saya pergi anak buah saya, oi, di dapur, ambil makanan di freezer, refrigerator, ya, boleh. Masuk keluar rumah boleh, tapi satu tempat yang tidak boleh masuk, dalam bilik abang saya. Dia ada istri, Pak. Tapi anak abang saya suka hati masuk keluar masuk, minta duit lagi. Saya tak berani minta duit dari abang saya. Ya, tapi anak dia anytime, daddy send me money, okay, I want this one, daddy, bye. Saya tak berani untuk minta dari abang saya, boleh beli basikal kah? Boleh sponsor kah? Kolomi kah? Tidak, saya tidak berani, saya tidak ada hak. Tapi anak dia ada hak untuk buat apa-apa saja. Amin.
Boleh saya lompat dari Sabang kaya? Tidak. Tidak berani. Tidak. Tapi anak ada hak, ada kuasa segalanya dalam rumah. Amin. Ya. Drive kereta dia. Saya tidak. Ya. Ini sama juga dengan kita yang ada Yesus. Sebenarnya kita semua ada diberi kuasa. Amin. Kita diberi kuasa seperti Yesus. Ini yang kita mau belajar. Tapi banyak ramai orang Kristen yang tidak sadar dan tidak mempraktikkan kuasa ini dalam hidup. Ya, pastor, kamu saja buat, kami tidak ada kuasa. Ya, so hari ini selepas kita belajar sama-sama, kita sudah tahu bahwa kita memiliki kuasa itu dan mempraktikkannya. Amin. Oke, next. Sebelum itu kita baca firman Tuhan dulu. Kita baca firman ini, saya ayat ini Efesus 6 ya, 10 sampai 20 ya. Sudah ada di sini sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah sejahtera. Dan terimalah keperluan keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, doalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya keadaanku jika aku membuka mulutku dikurniakan perkataan yang sebenar, dan dengan keberanian aku memberitakan rakyat Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagian yang aku bicara. Semua kata amin. Oke. Next. Bukan saja kuat di dalam Tuhan, tapi juga di dalam kuasanya. Amin. Nah, kuat dalam kuasanya berarti mengetahui siapa kita dalam Tuhan atau dalam Yesus, apa yang kita miliki, dan mempraktikkannya. Ini artinya apa? Kuat di dalam kuasanya. Kita harus mengetahui siapa kita. Siapa kita ini? Kita adalah anak Tuhan. Ada agama lain mengatakan, berani juga kamu jadi anak bila bapak kamu datang dari surga. Ya. Nah, katakan pada mereka, Bible atau firman Tuhan berkata sedemikian. Amin. Maka saya percaya. Saya percaya, maka saya berkatakan
kata. Amin. Wow. Jangan kata si pastor, kata si anu, kata. Tidak. Katakan firman-Ku Tuhan yang berkata. Alkitab kami, Alkitab Tuhan Allah berkata. Wow, maka saya percaya mereka tidak ada hak untuk apa? Menuduh kita atau menyalahkan kita, apa-apa sajalah mereka. This is what our Bible say. It's not your Bible, it's my God, my Bible. Amen. Ya, senang kan? Tak payahlah debat dengan mereka. Ini kata firman Tuhan kami. Apa kata firman kamu? Terpulanglah. I believe my Bible. Itu sebabnya tema kita untuk Kloyan, ya, Family Day tahun ini adalah apa? Jatuh cinta kepada firman-Nya. Amin. Oh ya, sebelum itu saya iklan sekejap ya. Bagi yang tak sempat datang bermalam ya, kalau boleh hari Minggu kamu boleh datang sana, boleh tak? Sambil mandi-mandi Pak. Saya iklan dulu Jadi kita akan beritahu nanti bila itu bulan apa? Bulan depan kan? Bulan depan kan? Ujung bulan depan. Jadi pada siapa yang tidak sempat bermalam, boleh datang hari Minggu. Hari Ahad maksud saya. Dari pagi sampai petang kita sana. Bayar fee makhluk saja kan? 2 ringgit kah? 3 ringgit. Boleh. Yang lain sudah booking rumah panjang itu. Jadi yang lain yang tak sempat bermalam karena bekerja, bertugas, boleh datang hari Minggu. Amin. Kita kebaktian sana di hutan. Wah. Ada nyamuk tau. Adalah sedikit. Oke, next. Nah, siapakah musuh kita sebenarnya? Who is our enemy? Siapakah musuh kita sebenarnya? Ya, firman Tuhan berkata bukan darah dan daging, maksudnya manusia. Ya, musuh kita bukannya jiran kamu tahu. Musuh kamu bukannya orang sebelah kamu. Musuh kamu bukannya orang yang agama ini, agama itu. Bukan itu musuh kamu. Mereka tuh manusia. Mereka tuh juga ciptaan siapa? Allah. Ciptaan Tuhan Allah. Ya, Tuhan juga mengasihi mereka. Amin. Mereka tuh bukan musuh kita. Manusia bukan musuh kita. Ya, ingat Tapi pastor, saya hot lah, saya marah lah hari itu kan. Dia fitnah saya, dia buat ini dia potong saya. Dia buat ini, buat itu, dia curi ini tahu tuh. Memanglah saya marah pastor. Ya, tapi itu bukan musuh kamu. Ya. Musuh sebenar kita siapa? Bukan ikan bilis Iblis atau setan adalah musuh sebenar kita. Tapi dia menggunakan manusia. Dia bicara kepada manusia. Ya, itu yang masalah dia. Nah, musuh kita bukan manusia. Karena manusia mempunyai darah dan daging. Ya. Nah, iblis, tetapi musuh kita adalah iblis. Dan senjata dia apa? Menipu saja senjata dia. Ingat, banyak yang setuju bahwa iblis itu kuat, hebat, luar biasa. Tidak. Sebenarnya musuh kita sudah dikalahkan. Ya Pak? Oleh siapa? Yesus. Kebangkitan Yesus menandakan Yesus telah mengalahkan musuh itu maut. Ya, sudah mengalahkan musuh kita. Tapi kenapa dia mengacau pastor? Belum
penghakiman belum lagi terjadi. Dia masih bebas. Dia masih bebas, dia masih berkuasa, dia masih memerintah. Kerja dia apa? Ini saja kerja dia menipu orang. Kerja dia scam orang. Nama dia scammer. Kalau kamu terima handphone yang bukan-bukan, jangan jawab. Ya. Nah, musuh kita adalah penghulu dunia, para pemerintah. Ini bukan kerjaan sorry ini bukan perintah sekarang ini bukan perkataan apa bukan ya, tentera roh iblis di udara. Ini dikatakan oleh firman Tuhan Yesus. Itulah musuh kita sebenarnya. Tahu siapa musuh kita sekarang? Iblis. Amin. Next. Nah, oleh demikian, karena musuh kita nih, walaupun sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib, penipuan dia, kuasa penipuan dia luar binasa. Ya, banyak orang tertipu olehnya. Ya, dia masih raja penipu, father of lies. Nah, maka Tuhan berkatakan, pakailah perlengkapan senjata apa? Allah, bukan senjata manusia. Bukan beli pistol. Tahu siapa ada pistol sini di rumah? Ada senapang? Kau tembak iblis pada tu, kena dia tapi hidup balik. Jangan tembak kuntilanak dengan senapang patah. Kau punya senapang tu nanti patah nanti. Broken gun. Oke. Jadi firman Tuhan berkata kita perlu pakai, dalam bahasa Inggris put on, ya, the armor of God. Jadi pakailah selengkapan senjata Allah. Ini translation bahasa Alkitab Versi Borneo ini, ya. Perlengkapan dalam bahasa Indonesia senjata Allah. So ini kita akan belajar tentang senjata Allah ini. Kita perlu tahu tentang ini, karena inilah senjata kita yang percaya. Amin. Inilah senjata kita. Ya, jangan tidur ya. Fokus. Fokus ya. Oke, yang pertama, tali pinggang. Tali ya, belt. Yaitu kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau saya tidak ada ini, saya dah ceritakan terlampau apa? In hari, saya lupa pakai benda ini, Bang. Tali pinggang. Sekali saya di gereja ini, saya rasa macam mau jatuh keluar. Lalu saya lipatlah. Tidak selesa saya. Anytime boleh jatuh. Jadi kalau kita seorang askar, ya, ada askar sini. Nah, tuh Brother Richard. Ya, mesti ada kan? Nah, kalau itu dipotong, dia tidak fokus sudah. Ya. Ya, dia boleh lari nanti kan, berbogel pula. Nah, senang kan? Iblis serang. Nah, ini berartinya kebenaran firman Tuhan. Kalau kamu Kristen, mesti mau belajar firman Tuhan. Mesti, wajib, must. Jangan katakan tak ada masa. Tapi selalu saya ingatkan kita, selalu saya buat cadangan. Bagi kamu yang driving pagi-pagi, malam ke siang ke tempat kerja yang jauh, saya galakan pasang firman Tuhan. Ada video audio kan Alkitab, ada kan? Ya, audio Alkitab. Pasanglah.
pergi dan balik. Masa dalam jam itu yang paling bagus. Kalau kau di rumah pasang firman Tuhan, adalah pergi dapur sekejap lah, pergi luar lah, jadi kamu tidak fokus. Anak kacau lah, anak lari sini sana kan, tidak fokus. Tapi apabila kamu driving dalam kereta, mau tak mau kamu dengar. Karena saya sendiri alami dia, saya sendiri rasa dia. Amin. So saya galakan semua yang pergi kerja, sejam dari sini tahu berapa sudah Alkitab sudah dengar. Belajar firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, biar firman Tuhan diutamakan kita. Amin. Itu saya galakan 17 nanti, 17 bulan ini datang rumah, saya sediakan kopi, kita belajar firman Tuhan. Amin. Mendalami firman Tuhan. Tahun ini kita akan dipenuhi dengan firman Tuhan. Amin. Kita akan dipenuhi dengan firman Tuhan. Kita berjalan dalam terang firman-Nya. Amin. Kita akan dipenuhi dengan firman Tuhan. Ini rahasianya. Karena setan berperang dengan penipuan. Setan ini kerja dia berperang dengan penipuan yang banyak. Dia kata, tak payahlah, kamu letih lah, kamu stres lah, next time lah tak baca firman Tuhan, tidak apalah, kamu masih hidup bah, tunggulah hari akan nanti. Dan ini adalah suara-suara siapa? Iblis. Makanya saya minta sebagai pastor, apabila kamu driving, pasanglah baik firman Tuhan. Amin. Ya. Oke, yang kedua, perisai dada, yaitu kebenaran atau righteousness. Ya. Ingat apa maksud kebenaran ini, righteousness ini? Kita ingat tadi kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Amin. Karena kita memperingatkan apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib. Dia menanggung dosa kita. Dia menanggung dosa, maksudnya kita sudah ada pertukaran terjadi, pertukaran ilahi terjadi. Dosa kita diambilnya, dipikulnya. Makanya kita sudah dibenarkan. Amin. Kita dibenarkan. Kita sudah dibenarkan di dalam Yesus. Apabila kita dibenarkan, maksudnya kita berdoa dengan satu keyakinan bahwa Tuhan mendengar doa. Kita datang pada Tuhan dengan satu keberanian, karena kita tahu kita benar di depan Tuhan. Amin. Kita tidak malu lagi datang berdoa di depan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan mendengar doa kita, karena kita adalah benar, bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Yesus. Nah, kenapa kita harus pakai kebenaran ini, perisai ini? Setan sentiasa serang hati dan emosi kita. Ya. Setan sentiasa menyerang emosi kita. Dengan apa? Dia suruh orang lain. Dia pakai orang lain untuk apa? Untuk caci kita, maki kita, macam-macam lah. Untuk buat supaya kita marah, supaya emosi kita terganggu, supaya hati kita tidak tenang. Ya, itu sebabnya kita harus sadar bahwa kita adalah kebenaran Tuhan Yesus. Amin. Apabila ada serangan iblis, katakan, aku adalah kebenaran Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Aku itu, I am the righteousness of God. Ya. Kedua, kasut.
persediaan menyebarkan Injil perdamaian. Karena setan tidak mau kita sebar Injil, ya. Setan tidak mau kita menyampaikan, memberitahu tentang Injil Tuhan, ya, berita baik. Iblis tidak mau kita menyampaikan berita baik, karena berita baik ini kan yang membebaskan orang yang dibelenggu. Amin. Iblis dengan macam cara untuk menghalang kita, mengusirkan firman Tuhan. Nah, apabila kita ada kasut, kita bersedia. Kasut ini adalah umpama apa? Persediaan menyebarkan Injil Kristus perdamaian. Jadi maksudnya dalam setiap kesempatan kongsilah dengan jiran kamu, kongsilah dengan kalik kamu, kongsilah dengan kawan kamu. Amin. Ada kesempatan. Ada satu cerita begini, ya. Seorang ini kerja di Wisma Pak Malaysia, dan kawan dia kan kata, brother, kamu lain lah dari orang lain. Tuhan selalu buka peluang tau untuk kita, untuk menyatakan, untuk kita fungsi berita baik ini. Kawan sebelah ini katakan, brother, you are different, no. Saya melihat kamu ni orang lain, kamu lain daripada orang lain. Apa yang buat kamu seorang yang senantiasa gembira? Saya tengok kamu ada kesenangan. Orang boleh melihat cahaya pada kita. Amin. Nah, kalaulah ada orang bertanya, janganlah kata, tak ada lah, tak ada pun. Ya, oi. Kongsilah, beritahu dia terus terang, oh Yesus di dalam saya. Amin. Yesuslah yang beri kedamaian itu. Yesuslah di dalam hati saya. Mau tak? Mau saya doa untuk kamu? Mau kau menerima dia? Senangnya kan? Amin. Ya, Tuhan banyak kali membawa kita untuk fungsi firman Tuhan. Ambil kesempatan. Kalau Tuhan buka peluang, buka pintu, ambil kesempatan. Brother, sis, kamu perlu Yesus. Amen. Next. Perisai, yaitu iman. Seorang askar pada zaman dulu, dia perlu perisai. Banyak panah, musuh datang, terbang, dia perlu perisai. Sama dengan kita, setiap hari iblis, setan menyerang kita dengan banyak panah. Dalam bentuk apa? Penghinaan, pencobaan, banyak. Ya, ini semua serangan siapa? Iblis. Dia serang kita. Makanya kita perlu pakai perisai, yaitu iman. Iman ini adalah berarti kita bergantung kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Yesuslah kekuatan kita. Yesuslah, lihatlah Yesus, dia adalah iman kita. Amin. Ya, jangan nak lari, jangan nak buat apa-apa, nak stres lah, buat inilah, buat itu, ya. Ya, apabila kita stres, apabila kita dalam masalah, datanglah, ya, gunakan perisai kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Amin. Datang pada dia, dialah imanmu, percaya kepada dia, datang kepada dia, pakailah senjata perisai ini. Nah, yang seterusnya, topi keselamatan, yaitu topi ini melambangkan keselamatan. Setan mau kita ragu-ragu tentang Tuhan. Iblis mau kita komplain, ya, menyalahkan Tuhan. Ya, ini selalu terjadi. Tuhan, kenapa kau tadi saya accident? Tuhan, kenapa kau tidak tolong saya? Kenapa saya ditipu? Tuhan, kenapa kau tidak tolong saya? Tuhan, kenapa
emak saya meninggal? Kenapa bapak saya meninggal? Kenapa adik saya meninggal? Kenapa anak saya meninggal? Tuhan, di manakah engkau? Ya, banyak orang komplain, menuduh Tuhan, menyalahkan Tuhan. Ya, itu sebabnya kita perlu topi keselamatan. Melambangkan apa? Bahwa Tuhanlah keselamatan kita. Kita tidak ragu-ragu apapun terjadi, kita tidak ragu-ragu tentang keselamatan kita. Amin. Walaupun seakan-akannya kamu di lembah kekelaman, walaupun orang tidak peduli kamu, tapi kamu memilih untuk terus percaya Tuhan Yesus, terus berpegang pada janjinya. Keselamatan di dalam kamu itu kekal selama-lamanya. Kamu pegang itu, kamu masih pakai topi keselamatan. Apapun orang tuduh kita, dalam keadaan apapun kita, ya, yakin pada keselamatan. Tuhan masih di pihak kamu. Amin. Kamu sudah selamat. Keselamatan dalam kamu tuh adalah kekal. Karena iblis datang supaya kita memberi keraguan di dalam hati kita. Keraguan tentang Yesus. Betulkah Yesus ampuni saya nih? Banyak orang sudah didoa, sudah minta ampun, tapi masih berpikir peristiwa yang 10 tahun lalu, 2 tahun lalu, mengatakan, tak tahulah adakah Tuhan sudah mengampuni saya. Ramai orang yang balik minum lagi, dengan dunia lagi, karena dia belum pasti bahwa Tuhan, dia pikir bahwa Tuhan belum mengampuni dia. Ada, maka dia hidup dengan feel guilty, rasa bersalah dalam hidup dia. Maka dia lari, tidak pergi gereja lagi. Dia buat apa saja di luar sana. Kenapa? Dia rasa bersalah. Dia pikir bahwa Tuhan belum mengampuni dia. Dosa dia terlampau. Dia mendengar suara iblis. Iblis simpan pikiran ragu-ragu. Tengok, masih ada kutukan, masih ada kutukan. Sudah Kristen masih ada kutukan. Bible Roma 8:1 mengatakan tiada kutukan di dalam dia yang, ya, tiada kutukan. There is no more condemnation for those who are in Christ. Tiada kutukan bagi mereka yang di dalam Kristus. Iblis datang, kutukan keluarga, kutukan keturunan. Lalu kita hidup dalam kutukan. Banyak orang masih bikin terkutuk. Tiada kutukan bagi orang yang di dalam Kristus. Tapi pastikan sudah terima Yesus, itu saja kondisi dia. Pastikan semua sudah terima Yesus, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru kutukan itu terputus. Ada yang percaya sudah jadi Kristen, maksud saya sudah terima Yesus, tapi masih keluarga ini cancer, sakit-sakit, karena mereka pikir mas kutukan sakit ini masih ada, lalu ini mati karena cancer. Sama, ada, saya tengok ada keluarga sakit cancer, sakit ini sama. Lalu orang katakan, ya inilah kutukan, mari kita berdoa, putuskan. Tapi terusnya masih lagi yang ini, putus lagi. Nampaknya macam kuat betul iblis ini. Ini salah. Firman Tuhan mengatakan tiada kutukan bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya counseling saya selalu datang, bukan sekali counseling tau. Counseling mereka yang kehilangan suami, kehilangan bapak, kehilangan yang mereka yang tersayang. Saya tidak sekali tak pergi counseling, pergi rumah mereka terus menerus. Tahu kenapa? Saya supaya mengingatkan mereka ini bukan Yesus yang buat ini, bukan Tuhan yang buat ini kerja iblis. Saya datang lagi, Yesus sangat mengasihi kamu, memperingatkan dia, pikiran dia,
berubah. Itu sebabnya orang yang menerima Tuhan, pernah saya lalu ini, yang tidak melalui counseling, yang betul-betul yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, born again, dulu contohnya gangsta, terima Yesus. Kalau dia tidak melalui counseling yang konsisten, counseling yang berterusan, follow up, dia akan masuk lagi, dia akan buat lagi perkara yang sama. Karena firman tidak ada di dalam dia. Firman sudah bersih, tapi firman dalam ini kosong. Lama-lama balik lagi pada dunia. Ada seorang yang sangat hebat, ada saya lihat. Itu sebabnya apabila saya counseling, saya sentiasa follow up, mengingatkan dia manusia baru, ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Amin. Saya beritahu dia, siapa kamu dalam Tuhan sekarang? Siapa kamu dalam Tuhan sekarang? Kuasa yang diberi pada kamu, sedikit demi sedikit penguasa pikiran lama itu akan lari. Sedikit demi sedikit kuasa pemikiran lama itu akan berlalu sedikit-sedikit. Dan dia menerima kebenaran firman Tuhan. Menerima setiap kali saya counseling, dia menerima kebenaran firman Tuhan. Lalu dia kukuh kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, itu sebabnya jemaat Tuhan yang dikasihi, perlunya kita selalu datang ke gereja. Kenapa? Untuk mengubah pikiran ini. Sudah terima Tuhan, ya amin. Tapi pikiran kita nih seperti orang Israel, sudah keluar dari Mesir secara fisikal tubuh, tapi pikiran mereka masih di Mesir. Mereka pernah komplain, Musa, kenapa engkau bawa kami ke padang gurun ini? Baik kami tinggal saja jadi hamba. Biarlah kami mati di Mesir, menjadi hamba seumur hidup kami. Kenapa kamu bawa kami mati di sini? Karena pikiran mereka sudah dibebaskan secara fisikal, tapi pikiran ini masih di Mesir. Ada seorang penyanyi, dia ikut join ini AGT, American Got Talent. Ya, ada yang tengok tuh? Saya suka tengok tuh American Got Talent. Mereka sebelum mereka menyanyi, mereka ditanya, siapa kamu, asal kamu, apa kamu buat, lalu dia ceritakan. Dia kata 30, kalau tidak silap lah 30 tahun. Please correct me kalau betul. 30 tahun saya di penjara. Semua dalam dewan itu tergut. Why? Dia kata itu hakim. Saya dituduh membunuh orang. Bukan saya yang buat itu, dia kata. Seorang negro. Dia 17-18 tahun. Dia sudah keluar, sudah hampir 5-60 tahun umur dia. Dia masuk pertandingan menyanyi. Tapi dia kata begini kan, sampai sekarang saya masih ingat. Walaupun kata dia, saya dipenjara secara fisikal, tapi saya tidak membiarkan pikiran saya dipenjara, kata dia. Setiap hari saya akan menyanyi, setiap hari saya akan baca firman Tuhan. Amin. Mereka mempenjarakan tubuh saya, fisikal saya, tapi saya tidak membenarkan mereka mempenjarakan pikiran saya, kata dia. Amin. Dan mereka menguji DNA dia dengan kepekaran yang ada, teknologi yang terkini. Mereka dapati bahwa dia bukan pembunuh itu. Maka dia dibebaskan. Karena kata polisi itu, mereka perlu menangkap orang yang bertanggung jawab. Ya, tapi sebenarnya bukan dia pembunuh itu. Wow, sedih kan? Dia kata begini,
Mereka boleh mempenjarakan fisikal saya, tubuh saya, tapi saya tidak benarkan mereka mempenjarakan pikiran saya. Amen. Sangat penting ini, sangat penting untuk kita hidup di dalam dunia ini. Jangan biarkan dunia ini mempenjarakan pikiran kita. Amin. Amin. Ya, berartinya biar firman kita, pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Next. Pedang diumpamakan apa? Pedang ini adalah apa? Roh ataupun firman Tuhan. Satu-satunya senjata untuk menyerang. Semua yang lainnya bertahan. Ini saja, ya, adalah firman Tuhan sebagai pedang. Kalau musuh datang, kalau kita tidak menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, dalam pikiran kita, macam mana kita serang balik? Selama ini kita bertahan. Berhasilkah kita? Anak Richard ya, kalau berperang kan Malaysia, kalau berperang contohnya World War ketiga nanti ya, minta pula perang dunia ketiga meletus tiba-tiba. Untuk bertahan, Malaysia hanya bertahan. Percaya. Orang tembak-tembak, jangan tembak. Tidak cukup peluru kita. Bertahan. Orang bom kita pegang. Tidak. Kita perlu pedang untuk melawan balik. Amin. Kalau iblis menyerang, serang keluarga kamu. Kamu tertekan tempat kerja, kamu tertekan di rumah. Jangan bertahan saja. Pastor, dah 10 tahun saya bertahan serangan iblis keluar kami ini. Bertahan. Kenapa kamu bertahan? Karena kamu tidak tahu kamu sebenarnya memiliki pedang. Kalau kamu rasa ditipu oleh scammer, ditipu oleh company, ditipu oleh siapalah, jangan bertahan. Pastor, doa untuk kami supaya kami bersabar. Tetap orang yang berhutang ini, dia tidak bayar hutang pada kami. Ya, kita bertahan supaya kami sabar. Itu namanya bertahan. Tidak, kita perlu pedang melawan iblis yang menyerang jemaat CLC. Amin. Kalau kita dengar berita buruk dari jemaat kita di sini, ditimpa masalah, jangan beri dia message, I'm very sorry to hear that. Kami sangat sedihlah mendengar. Ya, jangan beri ucapan takziah untuk dia. Maaf, saya dengar keluarga kamu ada masalah. Woi, berperang bagi dia, beri dia pedang, beri dia firman Tuhan. Amin. Perang bro, itu iblis tuh, jangan bertahan. Siapa selalu bertahan di sini sampai Tuhan datang? Iblis serang, tahan bro, sabar. Dulu kita selalu diajar, kalau sikit ada masalah, jumpa ada sakit kan, siapa ada sakit, sabar sis, bertahan. Kita berdoa. Siapa pergi hospital berdoa untuk orang sakit? Kita berdoa supaya kamu sabar, supaya kamu kuat, supaya kamu bukan berdoa menyembuh, doa untuk kesabaran orang yang sakit. Tidak saya ajar itu. Saya hanya ajar pergi ke hospital, sembuhkan orang. Amin. Jangan doa. Ada orang macam ini toh. Bro, bila aku dapat penyakit ini, dari mana? Dari China kah?
Bila dia mula, macam mana dia mula? Apa sakit? Ada kau makan suplemen kah? Saya ada jual suplemen tau. Jual suplemen pula. Oi, sudah kau try bomo kah? Berapa bomo kau sudah jumpa? Sibuk. Macam mana dia dapat penyakit inilah ada. Okey, habis sudah apa? Jam lawatan. Ayo kita berdoa sebelum saya balik. Berdoa sebelum balik. Berdoa sebelum makan. Berdoa sebelum tidur. Sama dia pakai application-nya. Berdoa sebelum balik. Tak payahlah berdoa sebelum balik. Kamu sana bukan mau mencerita bila kamu dapat penyakit ini. Bagaimana permulaannya? Coba cerita. Apa? Tidak saya ajar dia tahu. Saya mau ajar kamu orang yang kurang sorry. Saya mau ajar begini. Pergi sana, jangan tanya dia nama penyakit tuai. Pergi sana, saya mau sembuh, saya mau usir penyakit ini bro. Balik, apa main-main di hospital ini? Apa tidur-tidur sini? Sedapkah tidur dengan ramai-ramai orang tak kenal? Sedapkah tengok orang benci kepada penyakit? Amin. Saya akan ajar kamu benci penyakit. Banyak orang di FB dia ada penyakit, dia beritahu seluruh dunia, sis saya ada penyakit kanker, cancer. Wah, lalulah kawan dia reply, sis I'm very sorry lah dengar kamu nyampe. Lalu dia reply, thank you sis karena kau kasihan saya ada penyakit, thank you so much, I love you. Menyampah. Aduh, dia sokong penyakit dia kasihan dengan penyakit. Jangan kasihan pada penyakit, benci kepada penyakit. Amin. Usir penyakit itu. Jangan terima penyakit di rumah, masalah di rumah, usir dia. Itu iblis itu. Jangan defend dia. Ada orang lalu saya sis bertahan, sabar. Hanya pergi hospital untuk memberi dia apa? Kesian kamu sis, kesian kamu. Kami makan polomi tiap hari, tapi kamu tidak dapat. Aduh, kesiannya. Bubur aja kau di hospital ini. Kesian kamu. Apa pergi hospital kesian orang? Jangan kesian pada penyakit. Benci kepada penyakit, usir penyakit itu dalam nama Yesus. Amin. Nanti kalau saya dengar kamu kesian penyakit nanti. Jangan kesian pada penyakit di rumah pun. Ya maaf saya kata nih. Aduh kesiannya kau dia beritahu pada anak nih. Aduh, kenapa kau anak? Aduh ya. Kita selalu kesian pada penyakit. Aduh, duduklah kau, tidurlah kau, biar penyakit ini bersama dengan kamu. Sabar anak. Sabar anak. Bulan on the way anak. Woi, salah. Penyakit sakit kepala, apakah nama dia? Keluar rumah ini. Saya tidak menjemput kamu masuk rumah ini. Sakit kepala. Ciao. Jangan mengasihi penyakit. Lawan, ada pedang. Oleh bilurnya sembuh. Amin. Janganlah kasihan-kasihan dengan penyakit. Bro. Aduh, kasihan kamu. Sabar bro. Bertahan bro. Buang perkataan bertahan ini. Kesian ini, doa ini dalam nama Yesus. Amen. Kamu diberi kuasa. Amen. You have to practice it. Practice pada anak kamu di rumah, baby, suami, istri kamu. Tak jadi dia, throw lagi, never mind. Cuba sampai kamu lihat kuasa itu nyata. Amen. Walaupun dia tidak terjadi, don't give up. Ini baru dia don't give up. Jangan mengalah. Amin. Ya. Ini yang kita mau.
Amen. So satu-satunya pedang kita firman Tuhan. Tetapi kalau ini kosong, maaf ya, kalau ini kosong, jangan coba-coba usir-usir. Ketawa itu iblis. Iblis akan usir kita nanti. Paulus saya tahu, Yesus saya tahu, kamu siapa? Pastor saya tahu. Berarti begini, saya mau gereja ini dengan kasih Yesus, kita mulai belajar firman Tuhan, merenung firman Tuhan, bersuka cita kita firman Tuhan, amin. Jatuh cinta dengan firman Tuhan, amin. Ya, dengan kekuatan kamu tidak mampu, kita ada penolong, nama dia siapa? Roh Kudus. Doa ini doa kamu, Roh Kudus, beri saya kerinduan, kehausan, kelaparan firman-Mu. Saya mau jatuh cinta dengan firman Tuhan. Saya mau jatuh cinta. Saya mau pedang ini. Minta. Kita tidak dapat dengan kekuatan kita membaca firman Tuhan. We cannot. Dengan kekuatan ini kita tidak mampu membaca firman Tuhan. Tapi puji Tuhan, saya ada berita baik untuk kita. Roh Kudus yang memberi kekuatan dari dalam. Kekuatan itu dari dalam, bukan di luar paksaan. Dari dalam kekuatan itu, yaitu Roh Kudus. Minta. Jangan malu-malu, free of charge. Roh Kudus ada dalam kamu. Jangan biar dia duduk, berdiam. Ya. Roh Kudus, minta Roh Kudus, beri saya kerinduan yang dalam akan firman. Ajar saya Roh Kudus belajar firman Tuhan. Saya haus, beri saya kasih kehausan yang amat dalam. Amen. Maukah? Tengok sini. Maukah? Kamu di rumah atau di gereja ini, orang bersusun-susun, tidak ada parking di Bandar Riau ini. Orang datang ke gereja ini minta doa, kesembuhan terjadi. Setiap hari ada kebaktian. Mau tak? Amin. Cikgu kena berhenti kerja, kita full time. Amin. Ya, Max berhenti kerja full time cikgu. Tiap hari kebaktian. Wow. Orang minta didoa, di counseling, kuasa Tuhan. Amen. Dan setiap hari kamu lihat apa? Berkat Tuhan. Amen. Tapi ini dia, jatuh cinta dengan firman Tuhan dulu. Amen. Tanam firman Tuhan, tanam. Apa saja yang saya khotbah, saya akan balik kepada tanam, bukan tanam sayur. Firman Tuhan. Saya boleh khotbah sini sana, tapi saya balik pada, ayo brother, jatuh cinta dengan firman-Nya dulu. Amin. Yaitu Yesus. Next. Ini dia perlengkapan senjata alam. Ya, yang kita sudah lengkap kan? Kalau sudah begini, kita sudah sedia. Anytime iblis serang kita, iblis mengganggu kita, we are okay, we are ready. Amen. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Wow. I'm stand by setiap kali bersedia. Ya. Musuh dari depan kah, dari kiri kah, dari kanan, dari belakang, mengganggu keluarga kami, mau mencuri anak-anak, mencuri, membunuh, binasa. I don't care, saya sudah sedia. Amin. Inilah kita, inilah kamu. Wow. Next. Aplikasi. Manusia bukan musuh kita.
Maka jangan bermusuh atau berdendam terhadap satu sama lain. Alihkan kebencian, kemarahan kita kepada iblis. Amin. Kalau selama ini kebencian kita, marah kita, geram kita kepada manusia, alihkan itu kepada iblis, kepada penyakit. Amin. Yes, alihkan semua itu. Kalau iblis serang benci kepada, I don't care iblis, I don't care, I will kick you out of my house. Next. Pakai pelengkapan senjata Allah, yang berarti pastikan kita sudah lahir baru. Amin. Pastikan kita sudah born again. Di lahir baru berarti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan mengetahui apa yang kita miliki di dalam Yesus. Apa yang kita miliki dalam Yesus? Semua senjata tadi kan, perlengkapan tadi. Amin. Itu semua sudah dalam kita. Amin. Ya. Dan ketiga, memperhatikan menggunakan senjata Allah itu. The next step is memperhatikan. Practice it every day. Kalau anak kita sakit, sebelum makan Panadol, doa dulu dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, sembuh. Amin. Biar kamu teriak, jiran, apa tuh teriak-teriak dalam rumah kamu? Biar mereka tanya, mau saya teriak untuk kamu? Kami usir, kami benci penyakit, kami tidak benarkan iblis menyerang keluarga kami. Amin. Kami menggunakan senjata Allah. Sis, boleh ajar kami kah? Boleh. Tunggu saya call pastor dulu. Datang rumah. Amin. Kalau saya ada sini, saya datang. Ya. Kita perlu memperhatikannya. Amin. Jangan simpan di dalam loker. Jangan simpan senjata ini. Walaupun dia katakan pakai. Berarti di sini pakai bukannya maksudnya masa kau keluarkan baru masuk makan macam baju, tidak. Berartinya kamu sudah miliki dia. Amin. Amin. Senjata itu sudah ada dalam, kalau kamu sudah terima Yesus. Dan apa yang kita perlu lakukan, memperhatikan dia saja, memperhatikan saja. Amin. Ya. Next. Penutup. Kita perlu tahu siapa kita di dalam Kristus. We must know who are we in Christ. Secara ringkasnya, siapa kita dalam Tuhan? Siapakah kita nih? Kitalah anak Allah, anak Tuhan. Amin. Kita diberi kuasa. Amin. Dan otoritas kuasa yang diberi pada kita, harus tahu ini. Apa kuasa yang kita sudah miliki? Dan akhirnya kuatlah di dalam Tuhan dan di dalam kuasanya. Semua ikut saya, 1, 2, 3. Kuatlah di dalam Tuhan dan di dalam kuasanya. Sekali lagi, kuatlah di dalam Tuhan dan di dalam kuasanya. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Okey, kuat dalam Tuhan. Amin. Alright. Okey, sungguh berkati dengan firman yang disampaikan oleh pastor. Puji Tuhan. Dan pastinya kita akan mempraktikkan, ya. Kita ada kuasa. Ku diberi kuasa. Ada lagu tu. Dari Raja Mulia, nalukan musuh di bawah kakiku. Betul tak? Lupa lirik. Alright. Sebentar lagi kita akan jalankan tangguk. Alright, sebelum menjelang tangguk saya akan pimpin dalam doa lah. Alright, mari kita tunduk kepala. Tuhan, Bapa kami syurga, kami bersyukur Tuhan atas berkat yang Kau berikan berlimpah-limpah Tuhan, yang tidak berkesudahan Tuhan.
berkat dari segi keuangan Tuhan Yesus, materi Tuhan Yesus, semua yang kau berikan Tuhan Yesus. Nafas baru itu berkat juga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sedang menerima berkat yang mengalir kepada kami yang tidak putus-putus Tuhan. 2000 tahun lalu Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan segala-galanya Tuhan yang terbaik buat kami Tuhan Yesus. Oleh itu Tuhan, kami memberikan yang terbaik juga Tuhan padamu Tuhan Yesus untuk kebaikan segala aktiviti gereja apa semua Tuhan Yesus. Untuk segala kebaikan Engkau Tuhan Yesus kami terima dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan yang Kau telah curahkan bagi kami Tuhan Yesus. Kami sudah menerimanya Tuhan Yesus. Diberkati ya Tuhan Yesus. Kami percaya tangan-tangan beri Tuhan Yesus sudah menerima berkat-berkat yang Kau berikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Saya menjemput kita semua berdiri bersama sambil kita memberi, kita angkatkan pujian ini, kusorakan haleluya. Angkat tanganku
Okay, sekarang kita buka bulletin. Okay. Alright, seperti biasa kita akan wish kepada everyone. Glad you are here. Siapa yang baru pertama kali datang ke sini, selamat tangan. Ada? Hai. Hai, selamat datang brother and sister. Okay, selamatlah beribadah di gereja kami ya. Door always open to all of you. Okay. Alright, next. Okay, house group. Okay, ini rumah Brother Rentap dan Sis Marina. Ni mana Sis Marina? Macam tengok tadi. Sis Marina. Itu dia, cikgu. Alright. Di Taman Belian. Okay. Phase 8 akan di-share locationnya pada 10 Mac ke Jumaat pukul 8 malam. Alright, next week lah tu. Okay, pukul 8 malam. Dia macam Blessing House kan? Mana ni? Ya kan, Master? Okay, datanglah nanti dalam group. Nanti kita akan share di mana rumah Brother Rentap dan Sis Marina di Taman Belian. Alright, okay, next. Alright, kebaktian Ahad mulai Ahad depan next week. Kebaktian akan bermula pada 10 pagi. Alright, 10 pagi awal sikit, okay. Sebab ada yang bekerja. Kita datanglah awal sikit ya. Semangat ke Tuhan. Okay, pagi tu. Alright, datang pukul 9.30. Pukul 8 lagi sudah buka sebenarnya. Alright, tapi datanglah awal. Kita pukul 10, sharp pukul 10 kita terus mula dengan doa dan praise worship. Right, take note, pukul 10 pagi mulai Ahad depan. Alright. Okay, Bible study. Okay, bertempat di rumah Pastor Ayang setiap Jumaat. Setiap Jumaat selalu setiap Jumaat lah. Kalau ada urusan Jumaat tu mungkin akan tunda lah. Alright, Friday next week, if I'm not mistaken lah. Okay, 2 minggu ke datang, 17 hari bulan Mac, 17 bulan Mac, bertempat di rumah Pastor. Okay, selalu kita buat hari Jumaat pukul 8, Pastor, 7 ke 8, macam tu lah. Alright. Alright, okay, ini tangguh khas. Okay, merujuk pada mesyuarat admin dan finance 12 Februari tahun ini, mencadangkan untuk menjalankan tangguh khas dalam sebulan sekali saja, dan bermula awal bulan Mac, next month, this month. Itu macam masih Februari pula. Alright. Okay, tangguh khas akan menambah baik alat muzik gereja. Alright, tangguh khas ni ya. Kita buat 2 kali lah, sekali tangguh khas, sekali lagi tangguh biasa umum. Alright. Ada lagi? Next, laporan keuangan pada 26 Februari. Right, bulan lepas. Alright. Okay, kita dapat 446 untuk tangguh umum, persepuluhan, dana gereja 40 dan pelayanan kanak-kanak, dan total semua 486 beri kemuliaan kepada Tuhan. Okay. Ya, ini tangguh umum kita pada bulan Februari. Alright. Saya percaya banyak lagi pasti. Amin. Okay, BM Family Day. Right, akan diadakan 29 April next month dan sampai 1 Mei. Right, ini time cuti 3 hari 2 malam. Okay, alright, mari kita jemput pengelolanya. Halo, kembali lagi ke rancangan kita. Okay, untuk Family Day yang akan diadakan pada 29 April sampai 1 Mei, yaitu 3 hari 2 malam di Keloyan, Bau. Oke, House 1 dengan House 2 sekarang sudah full booking, tapi kita masih ada standby 3 room bilik lagi untuk yang mungkin akan ada yang join. Tapi untuk room tersebut kita harus, kalau rasa ingin ikut, kita harus segera bayar RM250, sebab itu tidak termasuk dalam quotation kita sebelum ini. Cuma kita standby atau ada yang ingin join lagi. Dan boleh next kah? Next. Dan nomor telepon. Next. Tak ada. Oke, untuk
Untuk mengetahui lebih lanjut, kita boleh direct dengan Sis Rachel ataupun Sis Vira atau bayaran yang 3 bilik lagi yang masih kosong. Tapi itu kita kena bayar dengan segera sampai kita termasuk dalam pendesian yang kita ambil hari itu. Itu saja untuk pengumuman untuk family day untuk penginapan. Terima kasih. Alright, nak lebih lagi jumpa dengan abang ni. Alright, okay. Dia tahu bilik mana yang kosong tak kosong, dia tahu semua tu. Alright, okay. Pada 29, ingat lagi 29 Sabtu sampai 1 Mei, Labor Day tentu, so cuti. So kita akan membuat kebaktian di sana lah sekali. So ada aktiviti. Dan saya rasa ada kan slide yang dibaptis kan? Ada kan? Tak ada? Okey, yang nak dibaptis juga boleh. Siapa yang nak dibaptis waktu tu boleh bagi pada nama kepada Sis Sharon, tak ada di sini, tapi boleh beritahu pastor lah ataupun ni. Better beritahu pastor. Alright, nanti dia nanti dia itulah. Nanti akan beritahu detail lah. Okey, ini Family Day. Sila beri nama dengan Sis Sharon, tak ada. Yang ingin sponsor makanan, makanan boleh cari nama, beri nama anda dengan Sis Aunty Catherine. Sis Catherine, Aunty Catherine. Di mana tadi? Ada di tadi. Itu dulu. Ina Catherine. Right. Dan nombor telefonnya. Okey, apa-apa sumbangan yang makanan beras ke gula garam, direct dijumpa dia. Ayam ke. Okey. Alright. So next. Okey, dari dana gereja. Okey, sesuai dengan mesyuarat ahli majlis gereja last year 21 April. April pula, Ogos. Mata saya. Setiap keluarga memberi sumbangan bulanan berjumlah RM10 saja minimum lah. Kalau nak bagi banyak, puji Tuhan, right? Bagi keperluan pembangunan gereja. Setiap keluarga macam keluarga kami ada ramai, boleh bagi RM10. Tapi kalau nak lebih lagi, digalakkan. Puji Tuhan. Okay. Alright, next. Okay, online banking bagi yang di rumah. Okay, pemberian persuluhan, nombor akaun. Ni public bank. Kalau tak sempat tadi kan tak ada duit kecil kan. Ni nombor dia. Right, dekat public bank, nombor akaun sini. Nanti kita akan share di dalam grup lah. Okay. Okay, nombor pastor ya bagi yang baru nak tanya macam-macam, counselling ke apa, motivasi ke apa semua. Ni nombor pastor. So boleh buat appointment lah dengan pastor di mana-mana pun. Kopi-kopi kata pastor. Alright. Okay, ni nombor dia. Nanti apa-apa soalan tanya dengan pastor. Dan nanti kalau nak terus melayan di sini, kita boleh jemput masuk dalam grup lah. Alright. Okay, next. Tak ada lagi. Alright. Okay, pasti ada penambahan. So far tak ada lah. Alright, kalau ada apa-apa nanti dia akan umumkan dalam gereja, dalam grup gereja. Alright, so untuk doa penutup saya panggil Jeffrey. Uncle Jeffrey lah untuk doa penutup dan doa makanan sekali lah. Alright. Okey, selamat pagi. Terima kasih kami. Okey, mari kita berdoa. Kita dari terima kasih. Semangat pada kami dan kepercayaan bahwa kekuatan kuasa dalam rumah ini pada semua. Terima kasih Tuhan dari bisa aktiviti yang minggu yang akan datang dan Tuhan Yesus dipercaya semua yang kita lakukan di minggu yang akan datang semuanya telah menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Ustaz dan makanan dan minuman yang kau sediakan pagi ini. Semuanya berkaitan beri kesehatan dan berkata semuanya. Terima kasih Tuhan.
Alright, amin. Okay. Alright, oleh itu sekian saja kebaktian kita pada pagi ini, iaitu kita menangguhkan untuk hari ini dan akan bersama minggu depan. So, puji Tuhan dan Tuhan memberkati. Shalom kepada yang di rumah, shalom kepada yang di sini. Sekian, terima kasih. Bye-bye.